people, di video kali ini kita akan membahas tentang pengecekan solar. Nah, kali ini kita juga akan bersama Pak Hendro lagi nih guys. Yuk kita cari Pak Hendro. Pak Hendro, Pak. Permisi Pak Hendro. Nah, ya Mbak. Boleh minta waktunya bentar nggak Pak? Boleh, sebentar. Halo Pak Hendro. Halo Mbak. Gimana nih Pak, cara pengecekan solarnya? Boleh tolong dijelaskan? Pertama, solar ini seperti yang saya bawa ini Mbak. Jadi solarnya harus bening, dia harus tembus pandang. Jadi solar yang baik itu harus bening dan tembus pandang. Nah, biasanya di pasaran itu ada solar yang warnanya gelap. Nah, itu nggak boleh kita pakai. Nah, terus ada yang warnanya merah, ada yang warnanya lain-lain lah. Kalau kita ngomongkan ini kuning. Nah, tapi kalau di beberapa produsen lain itu warnanya beda. Selama dia bening, kalau kita terawang dengan matahari itu dia masih bisa tembus, itu solarnya masih bagus. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu seperti tadi saya ngomong solarnya gelap. Jadi solar yang gelap, hitam, itu biasanya dipakai sama kapal ya. Jadi solar kapal, dia kandungan sulfurnya tinggi. Jadi kalau dipakai di alat berat kita itu nggak bagus. Karena akan merusak nozzle dan akan merusak bospom. Itu. Terus ketiganya solarnya nggak boleh bau Mbak. Jadi kalau dicium itu baunya bau solar, jadi bukan bau busuk ya. Jadi kalau kita kan makainya sekarang B35. B35 itu ada kandungan kelapa sawitnya di dalam, atau kita ngomong fame. Nah, fame ini jika teroksidasi udara dia akan membusuk. Nah, kalau membusuk itu juga nanti akan merusak nozzle dan merusak bospom kita kalau dipakai. Jadi itu tidak boleh kita pakai ya. Terus yang selanjutnya solarnya keruh. Nah, kalau solar keruh itu kita nggak boleh pakai juga. Biasanya solar keruh itu tercampur dengan air. Nah, bisa dilihat kalau misalnya ketemu dengan solar keruh, coba aja didiamkan 1 jam 2 jam, dia pasti airnya akan memisah. Jadi airnya ada di bawah, sementara itu solarnya ada di atas. Meskipun sudah terpisah, solarnya nggak boleh dipakai karena ada kandungan air yang memang sudah terikat di solarnya tadi. Jadi tetap nggak boleh dipakai. Gitu. Nah, saran dari saya ketika mau memakai alat berat adalah setiap pagi itu harus di-drain solarnya. Jadi setiap pagi itu di-drain karena kalau siang hari itu terasa panas, malam hari dingin, biasanya di dalam tangki solar itu ada uap-uap air yang jatuh ke bawah. Nah, jadi kalau uap-uap air ini nggak dibersihkan, nggak kita drain, itu juga akan merusak nozzle sama bospom alat berat kita. Nah, itu cara mengetahui nanti penggunaan solarnya kita itu baik atau tidak. Seperti itu, Mbak. Oke guys, jadi gimana? Seru kan? Mau tahu episode lainnya? Yuk ikutin terus di Nusantara Visual Media. Bye-bye.